Selamat datang di Baja Journey. Sudah ada di samping saya yaitu Master Heri Pras. Apa kabar, Mas? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu saya buka dulu ya. Iya. Alright. Nah, sekarang ini kita akan ngebahas tentang perguruan pencaksilat Garuda. Bisa jelaskan, Mas Heri Pras, apa sih perguruan pencaksilat Garuda ini? Sebenarnya pencaksilat Garuda Indonesia tersendiri lahir dari silat tradisional. Iya. Nah, silat tradisional yang mungkin saya modernkan dengan mengkombinasikan dengan seperti contoh saya pernah di PSHT. Iya. Jadi saya masukkan tendangan-tendangan di PSHT dan saya juga pernah belajar tricking sedikit-sedikit. Iya. Jadi saya masukkan beberapa gerakan yang mungkin bisalah di-mix dengan silat tradisional. Iya. Jadi saya buat gerakan yang menyerupai Garuda seperti itu, gerak binatang. Dan kebetulan saya juga setahun di PSGB. Oh, PSGB. Pencaksilat gerak binatang. Gerak binatang. Jadi saya punya basic untuk meniru-niru gerakan binatang seperti itu. Di daerah mana? Di daerah Jember. Oh, Jember ya. Tepatnya pada waktu itu saya di kelas 2 SMP. Oh, di SMP 2 Silo. Pasti Reoni dan teman-teman ya. Reoni. Oke, nah untuk yang berikutnya, waktu itu kapan berdirinya perguruan Garuda Indonesia ini? Untuk berdirinya sendiri itu, ini berdirinya pertama saya mulai melatih? Berdirinya dulu. Kalau berdirinya pada 13 Januari 2017. 17. Tapi pertama saya mulai melatih gerakan di silat Garuda itu pada tahun 2014. 2014. Akhir. Oh, iya. Oke. Nah, untuk kedepannya ini, apakah ini sudah masuk dalam IPSI atau belum? Lagi proses. Lagi proses. Karena saya kemarin juga menghubungi Mas Randy dari Merpati Putih. Saya juga punya teman-teman dari PSHT, mereka juga sukarela membantu kita untuk gabung ke IPSI. Namun masih nunggu waktu yang tepat dan juga saya lagi mengatur struktur keorganisasian di PSGI. Iya, memang benar ya, kalau umpamanya masuk ke IPSI itu harus mempunyai organisasi ada di mana-mana ya. Betul. Semoga Garuda Indonesia ini bisa berkembang di seluruh Indonesia. Amin. Oke. Nah, langsung saja nih Mas. Saya melihatkan bahwa kebetulan saya juga suka dengan gerakan-gerakan. Dulu saya pernah mempelajari Garuda Putih, yaitu di Gorontalo waktu itu. Itu gabungan silat juga. Nah, sekarang saya penasaran nih dengan teman-teman Baja Journey juga, basic dari gerakan silat Indonesia. Oke. Basic yang gimana itu, masuk ke jurus kah atau? Mungkin masuk ke jurus ataupun masih ya ciri khasnya dari gerakan-gerakan mungkin dari silat. Pembukaan sama gerak dasar. Oke, siap. Saya boleh ikut untuk mungkin ada 3 atau 5 gerakan aja. 5 gerakan. Oke. Sekarang kita akan peragakan ini. Kalau di pencaksilat Mas Wolan, kita itu biasanya ada yang namanya pembukaan. Ya, semua perguruan silat itu ada pembukaan. Iya, betul. Contohnya, kita mulai sekarang? Boleh. Pembukaan. Kita di posisi sikap seperti ini. Nah. Ya, hitungan pertama, kita tarik nafas. 1. Ini artinya kita salam hormat. Iya. Kedua, buka seperti ini. 3, maju. Nah, gini ya? Iya, segini. Alright. Hitungan keempat, gulung. Nah, 5 detik. 6. Nah, ini baru masuk ke seni penutup. 7. Dan ini ciri khas dari silat Babian. Gerakan sempo. Ini sempo namanya. Kalau di Babian. Nah, salam penghormatan. Habis itu kita buka. 9. Ini masuk ciri khas silat Garuda. Buru sergap. Setelah itu baru kita tutup dengan sikap lagi. Nah, ini gerakan kalau siswa-siswa baru gabung ke silat Garuda wajib mempelajari ini. Seperti itu. Menarik ya, karena hampir setiap bela diri itu mempunyai ciri khasnya, ada gerakan-gerakannya. Betul. Dan setiap gerakan itu mempunyai tujuan. Betul. Oke, nah sekarang saya ingin menanyakan tentang gerakan yang seperti ini tadi ya. Yang kalau ini kan namanya salam ya. Penghormatan. Ini pertama kali, ini adalah gerakan yang baru saya tahu nih. Iya, betul. Ini menurut saya keren sih menurut saya. Oke, terus yang dia di sini ya. Sini. Nah, ini apa ini? Ini namanya untuk menutup salam tadi.
menutup salap. Iya. Habis itu kita pakai ciri khas kita, Iya. yaitu buru sergap Oke. di silat Garuda. Nah, Alright, tangan bener-bener ya begini ya? bener, Oke. condong ke depan. Habis itu kita sikap. Oke, siap pasang. Nah, Oke, menarik sekali ya. Itu adalah ciri khas untuk pembukaan. pembukaan. Nah, untuk serangan. Kalau untuk serangan itu bagaimana? Kalau pembukaan sendiri yang yang tadi kita pelajarin, itu adalah teknik pertahanan. Oh, teknik pertahanan. Iya. Dimana ketika kita ini sebenarnya bentuk seni, Ya. namun kita bisa aplikasikan. Misalkan Mas Volan pegang sini, oke, nah kita bisa Oh. tetap masuk ke pembukaan tadi. Habis itu kenapa tadi ada gulungan? Iya. Ini buat nangkep, Oke. masuk sini dan kita dorong persendiannya. Dan ini tarik seperti itu. Oke. Jadi di dalam keindahan ada teknik mematikan. Dan ada maknanya. Ada maknanya. Jadi gerakan itu bukan cuma asal melakukan gerakan, tapi ternyata ada tujuannya. Betul. Melakukan sesuatu itu ternyata ada tujuannya. Jangan cuma melakukan Jangan gerakan, asal Jadi, gerakan. percuma. Cuma. Nah, Betul. yang menarik. Selanjutnya setelah gulung tadi. Gulung, Ya. kita petik. Oke, ini tujuannya apa? Ini tujuannya itu untuk memastikan tangan terbuka adalah Iya. sikap kita. Ini filosofi. Iya. Sikap kita untuk bersikap lapang. Oke. Dan ini genggam memegang teguh prinsip. Setelah itu baru kita masuk ke sempo tadi. Salam tadi ya? penutup itu. Sempo yang di bawah. Wah, gerakan andalan saya tuh. Seru kayak, asik itu. Oke, baru akhirnya kebuka ya. Dari sini langsung Masuk sini ke ya. pasang terakhir, buru Iya. sergap. Tegap. Dan Baru sikap. Wih. Biasanya Mas Volan, kalau Iya. di pencaksilat setelah kita melakukan pembukaan tadi, kita melakukan istilah itu muter. Iya, iya. Kembangan, Iya, ya. iya, betul. Setelah kita gini, biasanya, nah, ini namanya kembangan. Oh. Saya biasa berlatih kalau di silat tradisional dulu, itu muter, setelah itu baru sparring. Iya, Nah, iya. kalau iya. itu dulu. Sambung gitu ya. Sambung kalau Iya, iya, iya. di pencaksilat. Iya, iya, iya. Oke, sangat menarik sekali itu ternyata bagian-bagian dari gerakan dari silat Indonesia untuk pertahanan. Dan ternyata semua itu ada tujuannya, yaitu bertahan. Bertahan. Nah, sekarang untuk serangan. Serang. Untuk serangan, itu ada gerakan, ada berapa macam kalau di Garuda Indonesia? Kalau di kita sendiri, mungkin yang bisa dibuat andalan kalau kita murid-murid saya sering pakai kalau mereka sparring, yaitu di Iya. gerakan 10, 11 sampai 12. Ah, itu apa? Mungkin kita kasih jurus. Iya, boleh. Oke. Pertama, ini pasang 10 dan ini 11, terus masuk 12. Nah, fungsinya gerakan ini adalah bagaimana kalau kita di dalam posisi bertarung, misalkan Iya. sparring kan biasa kita seperti ini. Iya. Jadi kita bisa melakukan ini namanya, Mas Wulan, ini serangan lembu. Lembu. Lembu kalau di pencaksilat. Iya. Dan ini tendangan pisau T. kaki Oh, atau T. T, iya. Ya, seperti itu. Jadi kombinasinya, misalkan Mas Wulan pasang seperti ini, ya. kita bisa melakukan kecohan. Iya. Ya. Nah, Oke. dan ini masuk Oh, tendang, seperti itu. alright. Jadi ini sebagian kecil dari jurus. Dari jurus. Nah, kalau umpamanya itu kan berarti serangan dari samping. Dari samping. Kalau serangan dari depan ada apa tidak? Maksudnya dalam posisi kalau normalnya kan kita bertarung seperti ini, atau adakah yang seperti ini, atau adakah maju? Nah, itu ada nggak serangan untuk front kayak gitu? Front, untuk ke ada. depan? Kalau tadi kan gerakan dasar ya. Gerakan dasar. Kita mungkin tidak akan buka semua. Iya, iya. Karena itu privacy. Iya. Jadi kita buka dari tadi 10, 11, 12. Dan Oke. sekarang gerakan 34 ke 35. Oke. Seperti apa itu? Iya. Mungkin saya buka dulu sendal. Iya, siap. Gerakan ke 34 itu diawal dari sikutan. Oh. Nah, jadi kita buka seperti ini. Ini ciri khas silat sudah. Iya. Nah, ini front, serangan depan. Jadi, kenapa harus ada petikan untuk ngecah? Kalau di silat tradisional. Habis itu, nah, habis itu angkat lagi, baru circle. Nah, itu silat. Menarik banget. Keren. Jadi,
istilahnya kalau kita di pencak tradisional tetap membawa nilai seninya, Mas Paul. Iya, betul. Jadi emang ternyata di Garuda Indonesia ini untuk memberikan informasi kepada murid-murid itu dengan hitungan ya. Dengan hitungan ya. 1, 2 sampai 50. Dan itu pun harus dihafal dengan harus semuanya. dihafal. Karena itu bagian dari SOP ya. Betul ya kan? Harus. Kalau tidak, waduh, lupa nantinya. Betul. Nah, dalam setiap hitungan 1 sampai 50 dan seterusnya ini apakah ada nama-namanya? Maksudnya ada namanya. Pukulan, ada. apa? Seperti tadi kita pasang 10. Pasang 10. Ini namanya pasang menanti. Oh, pasang menanti. Habis itu kita lembu. Nice. Ya, ini lembu. Okay. Ini lembu. Terus ini pisau kaki. Ini jambak. Jadi seperti itu. Jadi ada istilah pukulan lembu, pisau kaki, jambak, terus kembangan, seperti itu. Oh, nah dalam gerakan-gerakan ini kayak pisau kaki, lembu, jambak, jambakan ya? Iya, jambakan. Jambakan itu bisa dipindah-pindah nggak? Maksudnya tiba-tiba dari apa namanya ini? Lembu langsung jambak. Nggak bisa. Itu melanggar SOP tadi. Oke. Kalau kita di dalam jurus. Ya, namun kalau di dalam sparring bebas saja. Bebas. Betul. Oke, nah untuk tadi dengan serangan, kalau dengan tendangan sudah, apakah di silat Garuda Indonesia ini ada bantingannya juga? Ada bantingan. Bantingan ada. Ya. Bantingan ada, kuncian juga ada. Kuncian juga ada. Ada. Oke, nah bantingan yang paling sering dilakukan ataupun gerakan yang ada di jurus-jurus ini bantingannya apa aja biasanya? Bantingan ketika kita menangkap tendangan seperti itu. Bantingan ketika kita dicekek. Seperti itu ya. Atau kalau ditonjok kadang nggak mungkin kita bisa nangkep langsung banting. Karena apa? Susah. Tapi kalau tendangan itu sudah terbiasa. Kalau di pencaksilat. Karena betul. Ada aturannya tersendiri. Betul. Jadi kalau di pencaksilat sendiri, Mas, kita itu mengajarkan, apalagi sekarang murid-murid saya, karena dalam silat tersendiri, apalagi di pencaksilat Garuda, karena pandemik, kita hampir setahun nih nggak latihan. Jadi siswa-siswa saya masih di tingkat dasar. Jadi mereka masih menghafal tendangan, jurus dasar, terus apalagi ada yang mau jurus inti gitu. Jadi mereka belum sempat belajar lebih dalam masalah bantingan. Nah, mereka masih belajar masalah tangkis pukul, terus bagaimana mainkan seni. Betul. Karena dalam urusan ataupun ilmu striking, selain banting, pukulan tendang itu sangat penting. Dan selain itu juga footwork ya. Nah, betul. Gerakan kaki itu sangat penting. Kembangan ya, sikap pasang itu sangat penting daripada. Iya, betul. Kalau di pencaksilat seperti itu. Alright. Oke, untuk itu kita langsung bertanya-tanya tentang aplikasi di jalanan. Seperti apa? Karena ini sangat penting sekali untuk teman-teman dari Paja Journey jika dalam kondisi terdesak. Karena setiap keadaan ataupun serangan masalah itu kita tidak tahu kapan akan muncul. Betul. Nah, kita harus siap untuk menjalani itu. Setidaknya kita sadar bahwa ini akan ada datangnya serangan. Untuk menyimpulkan itu tergantung dengan apa yang kita latih. Nah, sekarang ini kita akan bertanya, agak sedikit berbeda dengan yang lain. Berbedanya apa? Berbedanya adalah biasanya kalau di Paja Journey yang lain kita dipegang, dirangkul. Nah, sekarang kita mencoba untuk di saat orang lagi keadaan kekunci. Seperti bagaimana caranya saat kunci seperti ini, Mas Heripas? Gimana caranya? Oke, kita tanya seperti ini. Ini pertama, ya. Langsung dipegang gini. Dipegang seperti ini. Kanan apa kiri memang? Kiri dipegang. Yang kiri. Di sini? Ya, oke. Sebenarnya kalau kita di posisi seperti ini, yang perlu kita jaga adalah bagaimana kalau kita jangan sampai ini tuh diangkat terus ke sini kan? Iya, betul. Melainkan cara yang termudah adalah misalkan posisi Mas Fulan seperti itu, kita tinggal balik dan tarik kaki kiri, ya seperti ini. Nah, kita bisa benturkan kepala kita ke sini untuk mengecoh dia. Otomatis dia tidak akan melihat ke arah perut karena kehalangan kepala. Iya, betul. Kita bisa langsung hantam dengan tangan ini ke ulu hati. Iya. Seperti itu. Apalagi ke kemaluan ya. Nah, kemaluan itu nomor 2. Seperti itu. Sekali lagi. Jadi, hitungan pertama, kalau kita seperti ini, dengan cepat dan sigap, tarik dulu kaki kiri seperti ini. Nah, cepat di pencaksilat ada latihannya.
cepat seperti itu, dan kita dorong kepala ke dada dia dengan kenceng seperti ini. Oke. Jadi otomatis Mas Falan nggak kelihatan ke area sini ya. Betul, iya. Jadi kita bisa hantam sekaligus. Betul. Bisa juga langsung ke kemaluan seperti itu. Oke. Itu tips yang pertama. Nah, sekarang yang kedua nih, yang kedua ya. Kalau umpamanya nih biasanya kan kalau perempuan ya, perempuan lagi jalan terus langsung digandeng. Nah, dicekek dari samping. Kayak contoh maaf Mas Pras. Nah, di posisi gini. Hah? Gimana nih? Ayo serahin atau apa? Nah, di posisi seperti ini. Iya, di sini. Ini bagaimana? Sama dengan kayak tadi. Iya. Kayak tadi. Kita otomatis tunggu dulu Mas Falan. Iya. Nah, otomatis kita jangan sampai kalau di posisi itu kita gini. Oke. Tapi misalkan nunduk aja. Nunduk. Oke, iya. Agar dia nggak masuk ke sini. Iya. Setelah itu baru kita tarik juga. Nah, dan ini siku. Dorong ke hati, dan ini dorong seperti ini. Sekuat mungkin, sekuat kalian bisa. Yang penting jangan sampai gini. Jangan sampai diberikan lehernya ya. Tutup sekuat mungkin. Yes, betul. Itu hampir semua bela diri yang bermain dengan ground fighting itu jangan memberikan leher. Nah, betul. Jangan kebuka, langsung tutup. Karena berbahaya sekali. Itu kalau benar kena leher, wah selesai ya. Makanya selesai. Kayak ular atau apa kan pegang kepalanya kan. Iya, udah gak berkutik. Udah gak berkutik. Oke. Mas Pras, nah terima kasih banyak. Ini ilmu-ilmunya untuk cerita singkat tentang sejarah dari pencak silat Garuda Indonesia yang lahirnya di Jakarta apa di Jember? Di Jember ya? Di Jember. Nah, berarti di daerah Jakarta sini sudah ada juga nggak? Untuk kelas-kelasnya ada di mana aja? Kalau kelas-kelasnya di Jakarta ya khususnya, itu ada di Manggarai. Terus yang kedua di Rawamangun. Terus di sini di Cibubur. Terus kalau yang terakhir ada di Sanggar. Di mana Sanggar? Di Sanggar Ananda. Oh, Sanggar Ananda. Itu adalah tempat kita untuk istilahnya itu pengembang seni. Oke. Dan kebetulan saya juga ngajar ya koreo. Karena di situ juga untuk teater seperti itu. Oh, jadi selain ngelatih, Mas Haris Pras juga koreografer ya? Koreografer. Oke. Nah, untuk teman-teman yang pingin bikin koreo langsung saja hubungi Mas Haris Pras. Nah, untuk kedepannya, keinginannya untuk Garuda Indonesia apa nih Mas Haris Pras? Untuk dari saya sendiri, kita ini kan saya juga mendirikan Silat Garuda tidak terlepas dari ilmu-ilmu yang saya dapat dari perguruan lain dulu. Terkhusus dari ilmu yang diturunkan dari keluarga. Terus juga tidak luput PSAT juga menyumbang banyak teknik kepada saya. Baik dari teknik ya fighting, terus atlet seni luar biasa. Jadi semua itu saya menjadikan tekad, gimana silat tradisional yang diturunkan oleh keluarga itu bisa diterima. Dengan dimodernkan seperti ini. Jadi kalau harapan saya sendiri, pencak silat tetap ikon negara, bagaimanapun itu tidak bisa kita meremehkan. Apalagi misal Mas Lan, teman-teman tidak suka pencak silat, tidak ingin mendukung pencak silat, apalagi benci praktisi silat, setidaknya jangan menghina. Terus jangan merendahkan. Kalau kalian tidak bisa bergabung pencak silat, dukunglah pencak silat, apalagi ini milik kita sendiri. Indonesia. Seperti itu. Ngebahas tentang pencak silat Garuda Indonesia untuk kedepannya, dalam mengikuti apa saja untuk mendapatkan prestasi khususnya untuk para murid-murid untuk kedepannya. Apakah mengikuti pertarungan sambung tadi, atau ada jurus, atau keahlian apa lagi nih yang akan bisa diberikan kepada murid-murid untuk regenerasi dari pencak silat Garuda Indonesia? Yang pertama, kalau kita sudah gabung di IPSI misalkan, kita juga bisa ikut event-event pertandingan. Baik itu event pertandingan fighting, terus yang kedua pertandingan seni, jurus tunggal, baik tunggal atau jurus dari perguruan. Bergu juga bisa. Dengan menggunakan senjata seperti itu. Keindahan. Saya lupa mengebahas tentang senjata. Untuk di Garuda Indonesia sendiri pun ciri khasnya senjatanya apa aja nih? Celurit. Itu pertama ya. Yang kedua apa lagi? Golok. Ini mah udah ciri khas Indonesia banget nih. Celurit udah ciri khas Indonesia, ya kan? Yang kedua golok. Yang ketiga toya. Udah ciri khas bela diri. Ada lagi yang keempat? Belati. Cuman belati kalau di silat Garuda Indonesia
tidak dibakukan. Oke. Melainkan itu tambahan seperti belati, terus nunchaku nanti juga dipelajari, pedang seperti itu. Gak dibakukan. Yang baku tiga tadi. Tiga tadi ya. Celurit, golok. Oh ya. Celurit. Kayaknya celurit ini sangat menarik nih untuk dilatih, khususnya untuk semua generasi muda ya. Dan fakta menarik. Apa itu? Celurit adalah apa nama itu? Kalau di Madura, senjata favorit kalau kita bermain pencak. Itu luar biasa. Orang-orang bermain celurit. Dan itu sangat susah sekali. Susah apalagi sekali untuk ditangkis, untuk harus dengan menggunakan senjata panjang ya. Karena lawannya. itu kalau jarak dekat, jarak menengah, aduh hati-hati. Aduh, bahaya. Apalagi yang pegang celurit mahir. Bisa muter. Mahir maksudnya. Bahaya. Bahaya banget. Yang tidak mahir aja berbahaya. Makanya, apalagi yang mahir. Oke. Mas Heris Pras, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga ini bermanfaat. Amin. Ambil sesuatu hal yang berguna, khususnya untuk teknik-teknik silat. Amin. Dan yang paling penting adalah berprestasi untuk dalam karir, khususnya bakat dalam ilmu bela diri. Tanpa ilmu bela diri kita tidak bisa macam-macam dan tidak bisa ngapa-ngapain. Iya. Ya, mungkin dalam bela diri kita bisa berkenalan dengan yang lain. Betul. Ya, dan jangan bela diri kita bisa bermusuhan dengan yang lain. Oke. Kalau bermusuhan mendingan di ring aja. Setelah itu keluar ring, berteman lagi. Betul. Gitu. Oke, saya Volon Menggio dan Heri Pras. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan selalu dan latihan dan belajar. Fokus. Oke, fokus itu yang paling penting. Konsisten juga. Oke, salam baja. Boom. Boom.